Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Nurul yang selalu mendapat limpahan curahan rahmat dari Allah, sehingga dengan rahmat itulah maka sore ini kita masih bisa bersyukur di rumah Allah ini untuk satu memakmurkan rumah Allah, kedua silaturahim, dan yang ketiga yang terpenting kita masih semangat untuk mencari tambahan ilmu agama kita guna meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Hadirin, selama ini kita mendengar dua tempat. Ya, siapa saja yang bicara sumbernya jelas. Bahwa di akhirat nanti cuma ada dua tempat yang masing-masing ada penghuninya. Ada yang disebut dengan surga dan ada pula yang disebut dengan neraka. Keduanya ini adalah penghuninya. Cuma perbedaan kondisi dan keadaannya berbalik 180 derajat. Kalau neraka itu satu tempat wujud bentuknya api, dan api ini membakar semua yang ada di dalam neraka. Sedangkan surga berbeda, situasinya adalah Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Apa yang kita perlukan, apa yang kita minta, sudah siap, sudah ada. Ini jadi berbalik 180. Nah, untuk kali ini saya akan bicara tentang neraka. Ya, jadi seharusnya kalau kita membaca ayat atau hadis tentang neraka, kita benar-benar merasa takut dengan takut yang mendalam. Karena beberapa informasi baik ayat maupun hadis bahwa neraka itu wujud dan bentuknya api, lalu apinya membakar semua yang ada di dalamnya, manusia dan jin. Baik, membahas ini saya tunjukkan ayatnya dulu dalam bentuk dua. Saya komentar bahwa ayat yang akan disampaikan ini bentuknya dua, monggo untuk sering-sering dibaca, sering-sring dibaca, atau tidak selalu sering, pokoknya sering dibaca. Pokoknya kalau doa-doa di dalam Al-Quran itu setiap sering kita baca, banyak. Karena masih benarnya, karena redaksi doanya itu dari Allah. Surat ketiga, judulnya nanti ya, judulnya nanti. Ayat 16. Surat ketiga, ayat 16. 3 itu Al-Imran, ayat yang ke-16. Ayat ini bentuknya bentuk doa. Saya ingin Bapak lagi membawa sulit jarang kita baca doa. Bahkan, iya. Yaitu orang-orang yang berdoa. Bagaimana doa? Ya Rabb kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanu. Itu orang yang Allah sesungguhnya aku telah beriman. Ini pernyataan beriman dulu. Aku telah beriman. Karena itu ampunlah dosa-dosaku dan lindungilah, hindarkanlah, jauhkan aku dari
Iman dulu, ya. Karena kalau orang nggak beriman, doa nggak akan dikabulkan. Ampunlah dosa-dosaku, dan jauhkan, hindarkan, bebaskan atau lindungi kami dari azab. Yang perlu diketahui jemaah bahwa masuk surga atau tertinggal di neraka itu karena rahmat Allah. Saya ulang kembali, ada orang dimasukkan surga itu karena rahmat Allah. Demikian pula orang yang dijauhkan dari neraka itu karena rahmat Allah. Tapi ada sebabnya. Nah, sore ini kita akan bicara sebabnya. Bapak ada hukum sebab akibat, hukum kausal sebab akibat. Judulnya sore ini adalah dijauhkan dari neraka. Ya, sekali lagi sangat bahagia kalau kita dijauhkan dari neraka. Karena api, dan perlu diketahui api dunia dan api di neraka itu perbandingannya 1 dibanding 70. Jadi kalau ibu merebus air 100 derajat itu masih harus dikalikan 70 kali. Bayangkan. Ya. Jadi judulnya dijauhkan atau dihindarkan dari ayat 16 dari surat Ali Imran. Nah sekarang kita menunjukkan agar kita kelak dijauhkan dari neraka ada sebabnya. Sebabnya di ayat 7. Juga orang yang sabar. Satu, orang yang sabar, orang yang benar, Orang yang taat. orang yang taat, Orang yang menginfakkan hartanya. orang yang menginfakkan hartanya, yang terakhir Orang-orang yang memohon ampunan. orang yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi ada 5 penyebabnya. Jadi siapapun yang berkemauan keras untuk supaya dijauhkan dari neraka, sabar, benar, taat, menginfakkan harta dan memohon ampun di waktu sahur. Ya, saya sebutkan semuanya, saya bikin label A, B, C, D ya. Jadi sekarang agar dijauhkan dari neraka ada 5 hal. Agar dijauhkan dari neraka, dihindarkan dari neraka ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang A, orang-orang yang sabar. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Ini perlu dikaji secara mendalam ini. Apa maksudnya, lalu bagaimana kondisinya. Ini orang-orang sabar. Yang B, orang-orang yang benar. Yang B, orang-orang yang benar. Jadi agar terhindar atau dijauhkan dari neraka, maka yang A adalah orang-orang yang sabar, yang B adalah orang-orang yang benar, yang C orang-orang yang taat. Taat, patuh, tunduk, patuh, siap diatur. Ya. Jadi orang-orang yang taat, al-qanitin, was-sabirin, as-sabirin, was-sadiqin, al-qanitin. Jadi yang C adalah wal-qanitin, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh. Atau bahasa yang paling lurus itu siap untuk diatur. Lalu yang D, wal munfiqin, orang-orang yang menafkahkan harta, orang-orang yang menafkahkan harta. Ini apa? Nanti kita kaji bersama ayat-ayat ini. Orang-orang yang menafkahkan harta. Sedang yang terakhir yang E adalah wal mustakbirina bil askar, orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi sekali lagi kita semua ini harus berupaya dengan sekuat tenaga untuk agar terhindar dari neraka. Tetapi tidak cukup. Ya, insyaallah kembali masuk surga atau dibebaskan dari neraka itu semata-mata hanya karena rahmat Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat itu ada sebabnya. Ada hukum sebab akibat atau hukum kausal. Kita mulai yang A dulu.
yang anu orang-orang yang sabar. Ini sudah sering kita dengar, tapi sekali lagi ini saya sampaikan secara mendetail, secara terperinci agar kita apa sih sabar, lalu bagaimana. Jadi orang-orang yang sabar. Sabar itu pengertiannya ialah sabar itu adalah orang yang menahan diri. Orang yang sabar itu orang yang menahan diri dari perbuatan dan perkataan. Orang yang menahan diri dari perbuatan dan perkataan yang dimurkai oleh Allah. Jadi kalau kita berkata atau kita berbuat, ya, lalu kemudian dimurkai oleh Allah, itu termasuk kita tahan, menahan diri. Memang ini butuh latihan, kalau enggak, sekali lagi, sabar itu menahan diri, ya, dengan tidak mengatakan sesuatu yang berakibat Allah itu murka, marah, atau benci, atau enggak suka. Jangan sampai. Sekarang jenis macamnya sabar. Jenis atau macamnya sabar ada beberapa macam-macam bentuk kesabaran, macam-macam bentuk kesabaran. Kalau tadi pemahamannya, pengertiannya, sekarang apa saja yang diberi? A1, sabar ketika ditimpa musibah. As-sabr indal musibah. As-sabru indal musibah. Sabar saat ditimpa musibah. Nah sekarang apa itu musibah? Musibah itu adalah in asabahum ma yakrahuna iktasabu atau balik. Sabar itu ialah, jadi musibah itu ialah jika seorang mendapatkan sesuatu yang dibenci, mayak buat dibenci. Contoh sakit. Siapa yang senang dengan sakit? Angkat tangan. Cuma ketawa, nggak angkat tangan cuma ketawa. Sepeda motornya hilang, ya, tapi suami. Itu musibah. Saya yakin ibu gak senang kalau dimati itu gak senang. Saya yakin secara nalurinya gak senang. Ya, tapi memang jatahnya laki-laki itu 4 soalnya itu gak boleh protes, itu. Jatahnya laki-laki kan 4. Ada syaratnya juga. Kalau syaratnya gak terpenuhi, 1 aja. Ya sabar ketika ditimpa musibah. Maka dibuka ayatnya surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 155. Al-Baqarah 155. Di ayat ini ada 5. Ini termasuk musibah. Karena 5 ini semua orang nggak senang ini. Semua orang benci. Bahkan tidak perlu menghindar ini. Ya, surat yang kedua ayat 155. Ya. Dan kami pasti akan menguji kamu. Kami pasti akan menguji kamu. Apa itu? Dengan sedikit ketakutan. Rasa takut 1, kelaparan 2, kekurangan harta 3, jiwa bisa mati, bisa sakit, bisa kecelakaan, terus dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang Kasih ini sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yang menahan diri dari nilai ini dengan tidak melakukan sesuatu dalam bentuk tidak berubah, yang sehingga Allah itu benci dan murka. Ya, jadi surat kedua ayat 105 ada 5. 5 itu bentuknya musibah, semua nggak senang. Nah, sekarang sikap apa yang kita lakukan jika kita ditimpa musibah? Sikap apa yang harus kita perbuat jika ditimpa musibah? Ayat 156. Al-Baqarah 156. yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami. Ini disebut pernyataan artinya kembali, kembali. Yaitu apabila disembah alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dari iman tadi salah satu dari imannya, maka dia mengatakan sesungguhnya kami adalah dari atau milik Allah Ta'ala. Dan perlu digarisbawahi Ibu bahwa ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan khusus untuk orang mati. Jangan kembali. Ya, biasanya kalau ada orang siapa mati, ditanya belum mati. Bukan untuk itu. Satu saat Rasulullah bersama dengan para sahabat sedang berbincang-bincang, ngomong-ngomong, tiba-tiba lampunya itu padam, gelap jadinya. Zaman dulu kan belum ada listrik, gelap. Lalu Nabi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa mati Rasulullah? Nah ini lampu tadi yang gelap sekarang kemudian mati, ini kan masuk musibah. Makanya juga saya ingatkan pada ibu jamaah ini, saya pernah menjumpai satu forum seperti ini, lampunya padam, nanti hijau, salah. Dan benar ketika mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika hidup, ini gunanya ngaji itu ya supaya ini manfaatnya ngaji, kalau nggak ngaji nggak tahu. Makanya sekali lagi ucapan istinja dengan pernyataan kembali di atas semua dari Allah dan akan kembali kita pun juga begitu. Baik, sekarang yang nomor 2 yang A2. Tadi sabar kiraat ditimbang asyabru indah musibah. Sekarang yang nomor 2 yang A2 asyabru fi ibadah, sabar dalam menjalankan atau melaksanakan perintah atau ibadah, sabar dalam melaksanakan ibadah. Ibadah itu sabar, apalagi saudara-saudara kita sekarang di Saudi Arabia mengatakan, haji itu berat, kalau fisiknya lemah, berat. Itu harus sabar. Terutama ketika lempar jumrah akobah, semua menuju satu titik, banyak korbannya itu di sini. Kalau nggak sabar, jadi sabar dalam melaksanakan perintah atau melaksanakan ibadah. Enggak dibuka ayatnya misalnya ini contoh. Di contoh ini saya berikan komentar. Kenapa saya ambil ayat ini? Itu kan contoh. Buka surat 20 surat Toha, ayatnya 132. Surat Toha ayatnya 132. Dan ini juga mengingatkan pada jamaah pada ibu ayat ini. Enggak perhatikan. Surat 20 ayat 132. Maka sabarlah engkau Muhammad. Nah, enggak dari atas. 132, 132. Ya. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dalam mengerjakan. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan suruh keluargamu sholat. Ini juga termasuk kita semua. Jangan sampai ada rukun keluarga kita yang serumah, terutama ada yang nggak sholat. Harus kita perintahkan, kita suruh. Tidak boleh didiamkan. Kalau ada yang rumah lain, ya. Tapi yang serumah bukan. Apa? Kalau dengan suami, anak-anak, cucu mungkin menanti perintah. Jangan didiamkan. Kalau dia nggak salat dengan diam, ikut dosa. Wastaghfirullah dan bersabarlah dalam melaksanakan. Ya, jadi salat itu butuh sabar. Apalagi kalau sudah disebut dengan salat malam, ya Allah. Kalau nggak sabar berat salat malam. Kalau nggak terbiasa berat salat malam. Ya. Dibuka lagi surat 31 ayat 17. Masih tentang sabar dalam ibadah. Ya. Suratnya 31 ayatnya 17.
Surat 31 surat Luqman ayatnya 17. Ini juga masih masalah sholat ini. Nanti saya berikan komentar kenapa saya ambil contoh sholat. Wahai anakku, laksanakanlah sholat. Ini termasuk untuk kita. Wahai anakku, laksanakanlah sholat. Ya. Dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf. Cegahlah mereka dari yang mungkar. Iya. Dan bersabarlah. Terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk. Kata Luqman, wahai anakku, laksanakanlah sholat. Ajarlah orang berbuat baik dan cegah orang dari perbuatan mungkar. Dan bersabarlah ketika kamu mendapatkan sesuatu. Itulah urusan yang diperintahkan. Ya, jadi sabar dalam melakukan. Ya, jadi yang nomor A2 adalah sabar. Kenapa pesan mencontoh sholat? Karena sholat itu barometer tolak ukur dari ibadah yang lain. Kalau sholatnya bisa sabar, insya Allah yang lain akan sabar. Sekali lagi, kalau sholat itu sebagai tolak ukur barometer standar untuk ibadah-ibadah yang lain. Karena di dalam satu hadis, awalu man kasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Wa idza syaraka syaraka ulamahu wa idza fasadat fasadat ulamahu. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dialihkan nanti adalah sholat. Sholatnya sempurna, semua sempurna. Sholatnya rusak, semuanya akan ikut rusak. Akan di sini dikatakan bahwa kenapa saya berikan contoh sholat, karena sholat itu barometer dan tolak ukur dari ibadah. Jadi kalau sholatnya bisa dilaksanakan dengan sabar, insya Allah yang lain pun akan bisa dilakukan dengan sabar. Ya. Sekarang nomor 3. Pertama, sabar saat ketika musibah. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan ibadah perintah. Lalu kemudian yang ketiga, sabar saat menghindari, menjauhi maksiat. As-sabru anil maksiat. As-sabru anil. Sabar dalam menghindari maksiat itu apa? Maksiat itu orang yang menentang. Disuruh sholat, nggak mau, nggak bertanya. Itu namanya maksiat. Jadi bukan maksiat minum koper dulu, enggak. Jadi orang yang disuruh sholat nggak sesuatu namanya maksiat menentang. Atau dilarang minum koper itu masuk maksiat. Jadi maksiat itu meninggalkan kita, melanggar larangan itu namanya maksiat. Makanya as-sabru anil maksiat. Dan perlu diingat, kita ini makhluk yang paling sempurna dibandingkan yang lain. Kita diberikan akal, diberikan hawa nafsu dan hati nurani. Sedangkan malaikat itu hanya diberikan akal dan punya nafsu. Ya, kalau iblis adalah banyakkan nafsu kita. Nah, setiap maksiat, keburukan apapun itu munculnya dari kita. Dari nafsu. Ya, jadi kalau ada orang berniat untuk melakukan perbuatan yang dicela oleh Allah, itu munculnya dari nafsu kita. Karena memang nafsu itu ditugasi oleh Allah untuk mengajak orang lain berbuat jahat. Jadi sekali lagi, nafsu itu diciptakan oleh Allah untuk mengajak manusia yang punya nafsu itu untuk berbuat jahat. Monggo dibuka ayatnya, surat 12, surat Yusuf ayatnya 53. Surat ke-12 surat Yusuf ayat 53. Ya. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rohku. Sesungguhnya Rohku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Berarti setiap manusia itu ada kecenderungan untuk berbuat yang jelek. Semuanya ada kecenderungan. Kenapa? Inna nafsa la'amalu bisu, karena nafsu itu selalu mendorong untuk berbuat yang tidak baik. Kalau kita punya niat untuk berbuat yang baik, ditahan. Jangan dilakukan, itu maksudnya jangan dilakukan, ditahan. Mana ayat penahan?
Surat yang ke-79 ayat 40. Surat 79 ini. Jadi ditahan. Jadi begitu hawa nafsu muncul untuk mengajak yang tidak baik, ditahan. Artinya tidak dilanggar, tidak dilakukan. Surat 79 ayat 40. Surat An-Nazi'at, ya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Ya, adapun orang yang takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka, mereka menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Ditahan. Yang menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Sekali lagi hawa nafsu itu adalah kecenderungan untuk berbuat yang tidak baik. Semuanya manusia. Memang diberi oleh Allah. Manusia itu makhluk yang paling sempurna. Akal diberi, hawa nafsu diberi, hati nurani diberi. Kalau malaikat hanya cuma akal aja, patuh aja. Kebalikannya kalau iblis cuma mokong aja. Manusia lengkap bergerak. Ya, jadi sekali lagi sabar dalam satu titipan musibah. Kedua, sabar dalam menjalankan agama, menjalankan ibadah. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi maksiat. Di samping kita sudah berupaya tiga tadi itu, monggo diiringi dengan doa. Nah, sekarang doa agar diberikan kesabaran. Jadi samping tiga tadi, ya, maka iringilah dengan doa. Doa maupun ibadah, karena doa itu inti daripada ibadah. Surat ke-7 ayat 126. Surat ke-7 ayat 126. Ini monggo, karena ini doa, maka saya harapkan karena dia pokoknya kalau doa ada di dalam Al-Quran, tidaklah sedapat mungkin sering-sering dibaca, sering-sering dibaca, ya. Karena doa yang dalam Al-Quran itu mesti benarnya, karena Allah yang menyusun lidahnya itu Allah. Ya termasuk doa ini supaya diberikan kesabaran. Surat ke-7 126, ya. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, dan karena kami beriman kepada ayat Rabb kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa. Ya, Mereka berdoa, bagaimana doanya? Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim atau berserah diri kepadamu. Rabbana afriq alaina sabran fatawaffana. Ya Allah, anugerahkan, limpahkan, curahkan kepadaku kesabaran dan dapatkan aku dalam keadaan muslim. Sekali lagi, monggo sering-sering beribadah doa. Karena ini langsung dari Allah. Jadi kalau doa dari Allah itu mesti benarnya, karena redaksinya adalah dan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena di dalam Al-Quran itu banyak macam kebutuhan apa saja ada doa asli. Ya, sekali lagi yang pertama supaya kita nanti dijauhkan dari neraka, hidup ini harus sabar dalam saat ditimpa musibah, sabar dalam melaksanakan ibadah, dan sabar ketika menjauhi maksiat. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita teruskan. Ada pertanyaan? Tidak bersilakan. Tidak ada ya? Pinter kabeh. Tapi nek ditakoni enggak lho. Ditakoni coba kan iki gak takon. Ditanya. Ya mudah-mudahan Gus Nujat mudah-mudahan sudah ngerti semua. Yang penting nanti diamalkan. Jangan cuma ngaji, masuk kanan keluar kiri. Ya. Jadi masuk kanan, dihayati, baru diamalkan. Memang ngaji itu kita dapat ilmu, ya. Nggak ada gunanya kalau kita ngaji nggak diamalkan, nggak ada gunanya, nggak ada manfaat. Baik. Sekarang yang B, wasyadiqin, orang-orang yang benar. Yang tadi A, sekarang wasyadiqin, orang-orang yang benar. Tadi kan orang-orang yang sabar, sekarang as-shadiqin, orang-orang yang benar. Hadirin, perlu di
menjelaskan bahwa kita hidup di dunia ini harus benar, harus tidak bertiga. Dan sumber kebenaran itu dari Allah dan Rasul. Jangan tadi dalam segala hal itu harus benar. Ya, tapi sumber kebenaran itu dari Allah dan Rasul. Maka dibuka ayatnya dulu tentang sumber kebenaran. Pertama surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 147. Surat kedua ayat 147. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, surat kedua 147. Kebenaran itu dari Rabbmu. Maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Katakan Muhammad bahwa kebenaran itu dari Tuhan, oleh karena kamu jangan ragu, yakin kalau sudah Allah menyatakan benar 100% benar. Harus yakin. Ragu itu kan hati, ini benar apa salah. Makanya kalau dari Allah Al-Quran dari Allah tidak mungkin kamu. Namun walaupun demikian, hidup ini kan ada yang benar, ada yang salah, ada yang hak, ada yang batil. Kita udah diberikan kebebasan, mau milih yang mana sekarang? Mau milih yang benar, yang salah, diberikan kebebasan. Tidak terlalu kaku. Cuma pilihannya itu nanti akan mengandung konsekuensi tentunya. Maka dibuka surat ke-18, surat Al-Kahfi, ayatnya 29. Jadi sekalipun kita sudah tahu itu benar, itu salah, namun Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Namun pilihan itu juga akan menanggung konsekuensinya. Surat 18 ayat 29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa yang mendaki beriman, biarlah dia beriman. Dan barang siapa mendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim. Itu konsekuensinya, ya terus. Yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya, wa qul haqqu li rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan bahwa kebenaran dari Tuhan. Siapa yang mau beriman silakan, mau kafir sudah urusan mereka. Jadi tetap diberikan pilihan. Cuma dengan pilihan itu kemana-mana. Kalau milih kafir, tadi adanya juga akan ditolak. Kalau milih yang benar, surga. Karena ada hadis Nabi, inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Kebenaran itu membawa kepada kebaikan, kebaikan itu mengantarkan ke surga. Kalau di surga berarti tidak di neraka. Ini judul sore ini kan bebas dari neraka. Inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan surga. Jadi kalau hidup ini benar menurut Allah Rasul, jalurnya surga. Kalau di surga, ya berarti terhindar dari neraka. Ya, udah ya. Lihat kedua ayat tadi, sumber kebenaran itu dari Allah. Kalau yang salah itu dari kita. Dan kita yakin kalau sudah dari Allah dan Rasul pasti benar, tidak mungkin ya berbeda. Sekarang tempat atau makomnya kebenaran. Tempat atau makomnya benar, makom tempat. Di mana kita menyatakan benar itu di mana atau kapan? Makom atau tempat kebenaran. D1 membenarkan dengan hatinya dalam kurung iman, membenarkan dengan tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hatinya dalam kurung iman. Jadi harus iman kalau sudah benar dari Allah pasti tidak bisa dibelakkan, tidak bisa dimanipulasi.
basicnya iman itu di sini. Landas dari iman itu. Surat 49, surat Al-Hujurat, ayatnya 15. Ini dengan hati ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang Ulaika musyfiqun, mereka orang yang siapa itu? Yaitu orang yang mukmin yang sebenarnya itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, semalam yang tidak ragu-ragu, yakin Allah Tuhan kita, yakin Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, dan berjihad di jalan Allah. Itulah orang-orang yang benar. Dan sekali lagi ini adalah dengan yang tahu persis adalah Allah. Orang lain tidak akan tahu. Jadi kalau sampaikan kebenaran ini, Allah tak yakin atau enggak itu lagi. Jangan ragu itu, maaf, ragu itu adalah wilayahnya atau pekerjaan ini. Ragu-ragu, bimbang, ya bimbang, ragu. Nah, itu nomor satu, ya. Jadi benar dalam artinya dalam grup beriman. Sekarang yang nomor 2, B2, benar dengan tulisannya dalam huruf ucapannya atau perkataannya. Nah, kalau ini tahu karena ngomong. Kalau tadi cuma dalam hati kita nggak tahu nih ucapannya benar. Kita tahu orang ini benar ucapannya. Apa yang temukan itu benar. Karena kita dengar ucapannya. Jadi benar dengan tulisannya dalam huruf ucapannya atau perkataan. Surat 33 ayat yang ke 70. Surat 33 ayat 70. Surat Al-Ahzab ayatnya 70. Yang tadi dalam mukadimah saya baca doa ini. Apa ini ayat itu saya baca di dalam mukadimah. Surat ke-33 ayat 70. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, hati tadi, hatinya, iman itu hati, Takwalah. ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qaulan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah dengan perkataan yang benar. Sampai Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yang akhir, bicaralah yang benar atau diam. Kalau bisa bicara benar silakan, kalau enggak diam. Ini Nabi yang mengatakan. Ini pakai lisan. Sebagai kemudian apa yang sampaikan ini karena ayat di hadis ibar yakin. Ini bukan buatan saya. Saya sampaikan ayatnya surat ini ayat ini harus yakin. Ya. Nah, ibu ini pada suatu ketika Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau menyampaikan perkataan dan menunjuk orang tua, kufa alaika, jagalah bunyimu ada. Hati-hati. Manusia banyak dimasukkan neraka adalah karena lesan. Makanya saya sudah menyebutkan perbandingan semua yang punya HP itu adalah setan gepeng. Kalau nggak hati-hati berat, apalagi dari YouTube ya Allah. Pokoknya asal jeplak, asal nanak. Tuh. Memberikan istilah yang benar semuanya punya setan gepeng. Nggak hati-hati bahaya. Namanya di YouTube itu Masya Allah. Apalagi kita bisa punya grup, hati-hati. Kalau punya grup, hati-hati. Enggak, jangan ingat ngomong, nanti jebolnya terasa. Kok jebolnya itu ya, sekarang ini apa ya, setan gepengnya. Kalau saya, ini bisa terima dan kirim, dan bisa apa ini. Ini cuma biasanya dia telepon di sini, oke, ya, SMS atau mungkin ngomong langsung. Saya tidak tahu bagaimana
kalau yang setan geger dia sudah punya, tapi nggak bisa jawab. Itu pun hanya saat tertentu aja. Ya. Jadi sekali lagi benar dengan biasanya dalam kurung ucapan. Sekarang yang ketiga, benar dengan anggota badannya dalam kurung perbuatan. Amal, perbuatan, amal itu perbuatan. Amal soleh, berarti amalnya amal soleh, bukan sembarang amal. Benar dengan anggota badannya dalam kurung beramal soleh. Surat 16, surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl surat 16 ayatnya 97. Man amila syarikan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini ada yang diberikan di dunia, tapi ada yang diberikan di akhirat ayat ini. Kalau di akhirat nanti, kalau di dunia nanti saya berikan. Ya. Surat ke-16 ayatnya 97, surat An-Nahl 16-97. Ya. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami beri kepadanya kehidupan yang baik. Ya, ini di dunia ini terus. Kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka. Ini di akhirat ini. Yang satunya ketika di dunia, yang satunya di akhirat. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki perempuan, pasti akan aku jadikan dalam kehidupan. Hidupnya baik. Apa cirinya orang hidup itu baik? Apa ciri? Ada dua. Ciri orang itu hidupnya baik ada dua. Dua ini harus ada ciri ini. Kalau nggak ada, sekali baik. Surat 98 ayat yang ke-7. 98 surat Al-Baqarah ayat yang ke-7. Ini ciri orang baik di dunia. Ya, baik. Adalah berikan kehidupan yang baik, hidupnya baik. Ayat 7 surat 98 surat Al-Baqarah ayat yang ke-7. Ya. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Siapa itu? Manusia. Ya, ini kita yang ada itu masuk iman dan amal saleh. Ini termasuk contoh-contoh kebaikan. Kalau orang yang ngaji seperti ini, insya Allah baik. Lalu diberikan balasan yang lebih baik dari apa yang balasannya nanti di akhirat. Jadi kalau sudah balasan pahala itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Nah, makanya dunia itu jalur amal, akhirat itu jalur jasa. Dunia itu adalah kampung tempat untuk beramal, akhirat adalah kampung untuk menerima balasan. Jadi apa yang kita lakukan sore ini balasannya nanti di akhirat. Dapat dua, dapat ampunan dan pahala. Dan Allah memang menjanjikan siapa yang berbuat baik dan beramal iman dan baik akan aku beri ampunan. Dan moga dibuka surat kelima ayat 9. Ini janji Allah pasti benarnya itu. Dan ini diberikan nanti di akhirat bukan di dunia. Surat kelima itu surat Al-Maidah ayat yang ke-9. Wa'ada Allahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Ya, silakan. Allah telah menjanjikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Beriman. Ya. Dan iman amal saleh. Bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Itu Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan amal saleh bagi mereka dapat ampunan dan pahala. Ini dua ini diberikan nanti di akhir, bukan di dunia. Kalau hidup yang baik di dunia, makanya kita kalau
fil akhirati hasanah. Ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia. Ciri baik di dunia apa? Beriman. Dan kalau di dunia baik, insya Allah di akhirat pun akan baik. Nah, sudah ya, 3 ya. Benar dengan hati, iman, benar dengan lisan ucapan, benar dengan anggota badan. Ketiga-tiga ini harus hatinya meyakininya, lisan mengucapkannya, anggota badan termasuk sore ini. Nah, hadirin, ada perintah Allah untuk selalu bergabung dengan orang benar. Jadi panjenengan di forum ini, di majelis ini sudah benar, milih teman yang benar ini sudah benar. Tapi kalau di PKK, main. Ya, di PKK itu ya Allah. Ibu itu ikut PKK, ikut pengajian. PKK tidak ikut, tapi Allah hati-hati, setan gempengnya main di sana. PKK. Dibuka surah 9 ayat 119. Jadi Allah memerintahkan agar kita ini beriman dan takwa dan bergabung, berteman, bersahabat dengan orang yang benar. Diperintah. Pilihan kita sudah benar, ya kita ini sudah benar. Surah ke-9 ayat 119. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang. ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah selalu bersama, bergabung, berteman, bergandengan dengan orang-orang yang benar. Ini perintah Allah. Karena Nabi mengatakan kalau kita berteman dengan orang benar, itu seperti seseorang pakai parfum minyak wangi. Saya pakai minyak wangi, lalu ada orang teman saya datang, padahal dia tidak pakai, akan teringat bau parfum. Iya. Walaupun nggak pakai teringat. Artinya kalau dengan orang benar, insya Allah lama-lama itu benar. Tapi kalau bergabung dengan orang yang tidak benar, itu seperti orang yang membakar sampah. Namanya sampah dibakar itu baunya nggak enak. Bakar sampah mendekat, walaupun nggak ikut membakar, tapi bau syainitnya itu tetap akan berimbas. Sekali lagi, enggaklah kita memilih dengan sudah benar. Ya, insya Allah karena yang hadir ini dan termasuk orang-orang yang beriman dan beramal. Hadirin, nampaknya ada pertanyaan. Ini sebenarnya saking serem ngomongin supaya ibu kan ngantuk. Ini kalau diem saya ngantuk. Ngantuk. Ini memang kawan bayi suara saya ini kayak dari sini kenalan pun baca. Kawan bayi. Doa agar kita tidak selalu ragu-ragu itu apa? Oh, akan tidak ragu-ragu. Ya. Ini ada pertanyaan, bagus ini pertanyaan. Doa apa yang kita baca supaya hati kita tidak ragu? Buka surat ke-3 ayat 8. Surat ke-3. Ini ada pertanyaan sangat bagus ini. Supaya hati kita yakin benar tidak ragu, ada doanya. Surat ke-3 ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat ketiga ayat 8 ya. Mereka berdoa. Ya Rabb kami, janganlah engkau condongkan hati kepada Jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Ini ayat. Kalau hadis, tahu nggak ibu bagaimana kalau hadis? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika ya Allah. Engkau yang membolak dari hati kami, tetapkan hatiku kepada agamamu. Ini dari Nabi. Karena hati manusia
khusyudan perasaan terbaik. Ya mukalibal qulub sabbit qalbi wahai yang membolak-balik Allah dan maka tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Sabit itu teguh berbeda. Ya sabar dulu. Nah dia suka ini yang dibahas ya Allah. Bagaimana kita tahu kalau pilihan kita itu benar? Kadang kan menurut saya benar, tapi menurut si A benar juga. Ada pendapat lain yang benar juga, C juga. Jadi bagaimana saya tahu kalau pilihan saya itu yang benar? Buka aturannya dan hadisnya. Gak omongan seseorang itu dia katakan benar belum tentu. Kalau benar menurut manusia belum tentu benar menurut Allah. Supaya benar apa? Masih dia omongkan itu tahu. Oh aturannya benar aja. Ya memang kudu ngaji, negak ngaji nggak ngerti. Ngaji ini penting supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana bojoku bukan bojoku. Sejak dulu bojoku kan belum kabeh. Ya sahabat ya, ngaji. Makanya kalau Pak ini benar nggak? Tanyakan kepada ustaznya. Nanti dudukkan ayatnya. Kalau menurut, jadi benar menurut manusia belum tentu benar. Tapi kalau benar menurut Allah pasti benar. Apa ya? Oke, monggo. Sebetulnya kepingin sholatnya itu khusyuk. Kepingin? Sholatnya kusuk. Nggak bisa kusuk. Enggak banyak atau aku yang ngono. Tadi ku jawab. Selama manusia susah. Ada aja yang Iya benar. Mengenai buka ayatnya. Surat Al-Baqarah surat kedua 45 dan 46. Ini nasihat khusyuk. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 45 dan 46. Ya, silakan. Jadi ini kiat-kiat untuk bisa khusyuk, kiat-kiat untuk bisa khusyuk. Ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sabar. Ya, tadi kan salah toh? Ya, terus. Dan sholat itu sungguh berat kecuali Nah, sholat sungguh berat kecuali orang yang khusyuk. Apa khusyuk itu? Ayat berikutnya. yaitu mereka yang yakin Dia yakin ketemu dengan Allah terus. memenuhi Rabbnya Iya. dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Anta utallahu ka'anna katarahu fa'ilam ta'utarahu fa'innahu. Beribadalah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak, pasti engkau dilihat oleh itu. Jika yakin, kita ini inna bakal bin sungguhnya Allah itu maha mengawasi tahu. Apalagi kalau sudah sholat zuhur ya pun di rumah Allahu Akbar. Tetangga sebelah boleh bahasa. Jadi tadi beribadahlah kepada Allah seolah-olah seolah Allah di hadapan kita supaya itu salah satu step dan step yang berbeda yaitu memahami apa yang dibaca. Insya Allah itu salah satu kiat untuk bisa. Ya, oke. Apa? Yang lain? bagaimana sholatnya biar khusyuk? Karena di setan gepeng kan. Yakin ketemu dengan Tuhannya dan yakin akan kembali daripada anta kita mau ke anak atau rupa yang tak beribadahlah kepada Allah seolah-olah kau melihat. Jika tidak, pasti berbeda. Ini salah satu syarat untuk bisa betul. Ya termasuk doa tadi, yang kontak musafir tetapkan pada agama. Memang benar. Saya sendiri sering sholat tunggal khusyuk. Ya manusia memang begitu.
insya Allah yang nomor 3, 4, 5 mendatang. Maka saya menyampaikan tadi bahwa bahasan ujian sore ini saya sampaikan lebih dari satu kali pertemuan supaya mendetail. Jadi supaya kita nanti dijawabkan dari belakang satu sabar, 3 benar, insya Allah berikutnya. Ya